Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 11 gitu ya. Nah, pada pokok bahasan kali ini, pada video kali ini saya membahas pokok bahasan lanjutan di bab sistem pernapasan pada manusia mengenai kajian kelainan-kelainan kliniknya apa saja gitu ya. Nah, video ini silakan teman-teman bisa dimanfaatkan untuk pendalaman materi di kelas ataupun buat pendalaman materi ketika kalian mempersiapkan untuk UTBK, juga untuk ujian mandiri ya. Oke, nah apa saja kelainan-kelainan klinik yang memang menyerang sistem pernapasan pada manusia? Kita bahas hari ini ya. Oke, baik, ini dia teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, untuk kelainan pertama teman-teman di sistem pernapasan manusia gitu ya. Nanti kita akan bahas ada yang disebut sebagai asma. Nah, apa asma ini? Perlu diketahui sama teman-teman, kelainan asma ini dia merupakan sebuah penyempitan, teman-teman. Penyempitan yang terjadi di mana? Jelas terjadinya di saluran napas. Kenapa proses penyempitan ini bisa terjadi? Nah, ini yang harus teman-teman bisa ketahui. Nah, kenapa? Karena teman-teman ternyata otot polos pada sistem pernapasan ini, teman-teman, dia kurang mampu melakukan proses yang disebut sebagai relaksasi balik. Jadi ketika dia setelah berkontraksi, maka dia ketika mau balik berelaksasi ternyata kemampuannya menjadi berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi penyempitan saluran napas secara terus-menerus. Nah, ini yang kita sebut sebagai asma, gitu ya. Nah, gejala yang timbulnya apa? Biasanya orang tersebut mengalami batuk, gitu kan ya, sesak napas, nyeri di daerah dada, gitu. Juga memang gejala-gejala yang lain yang sering mengikutinya. Ya, contoh misalkan lihat gambarnya teman-teman. Ini adalah untuk orang dalam keadaan paru-paru yang normal, ya. Nah, bisa diperhatikan, ini dia memiliki lubang pernapasan yang memang cukup besar ya. Jadi tidak ada proses penyempitan. Tapi untuk orang-orang dalam keadaan asma, teman-teman bisa diperhatikan bahwa saluran-saluran napasnya itu dia mengalami proses kontraksi sehingga dia mengalami proses penyempitan lubangnya yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan berarti pergerakan udara di saluran ini menjadi terhambat. Nah, ini yang jadi masalah, gitu ya. Ini yang jadi masalah. Nah, ketika orang dia menderita asma, teman-teman, maka biasanya dia asmanya itu akan semakin parah ketika lingkungan misalkan gitu ya, di lingkungannya itu terdapat polusi udara. Jadi adanya polusi udara mengakibatkan dia orang yang menderita asma itu semakin parah, ya. Atau di sekitarnya ada asap, ada infeksi berupa misalkan yang menyebabkan dari infeksi dari serbuk sari yang menyebabkan si saluran napas menjadi infeksi gitu ya, atau udara di sekitar dingin, atau dia sensitif terhadap obat-obatan tertentu, juga bahan-bahan kimia tertentu yang mengakibatkan orang tersebut menderita asma ya. Nah, hal ini teman-teman, karena penderita asma ini teman-teman dia memiliki saluran napas yang lebih sensitif dibandingkan orang-orang yang memang dalam keadaan normal, gitu ya. Nah, jika dia sensitif, maka resiko terhadap polusi gitu ya, polusi udara di sekitarnya dia lebih rentan terhadap polusi-polusi tertentu dibandingkan orang yang normal, sebab dia memiliki saluran pernapasan yang memang lebih sensitif. Gitu ya, itu dia terjadi pada orang-orang yang berkelainan asma. Nah, yang kedua teman-teman, ada yang mengalami kelainan yang disebut sebagai bronkitis. Nah, kalau kelainan ini dia merupakan kelainan peradangan. Nah, peradangannya di mana? Namanya juga bronkitis. Pasti pada saluran napas yang disebut sebagai bronkus. Jadi bronkusnya itu mengalami peradangan, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bronkus ini teman-teman dia membawa udara dari trakea gitu ya, dari trakea yang nantinya itu akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, seperti itu ya. Nah, gejala bronkitis itu biasanya orang tersebut dia mengalami batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, nyeri di daerah dada juga, bahkan kehilangan kesadaran untuk yang lebih parah.
Nah, kenapa? Sebab bronkusnya itu mengalami peradangan. Nah, bisa diperhatikan di gambar teman-teman, ini adalah saluran napas yang dalam keadaan normal bronkusnya. Jadi tidak ada radang gitu ya. Sedangkan ketika ada yang mengalami radang, maka bisa diperhatikan sama kalian, dari adanya radang pada saluran bronkus ini mengakibatkan lubang di dalam saluran ini menjadi menyempit juga gitu ya. Jadi radang itu menyebabkan saluran dari bronkusnya itu menjadi sempit. Akibatnya apa? Makanya ada sesak napas, ada nyeri dada gitu. Sebab salurannya menyempit. Gitu ya. Kenapa menyempit? Sebab radang di daerah bronkusnya. Nah, ini yang kedua ya. Oke, kita masuk ke kelainan yang ketiga, ada yang disebut sebagai TBC, teman-teman. Kalau TBC ini teman-teman sudah tahu atau nama lainnya adalah tuberkulosis ya. Nah, dia suatu kelainan penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri, teman-teman. Nama bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini dia nama bakterinya. Nah, perlu diketahui bahwa bakteri ini, teman-teman, tidak hanya menyerang paru-paru. Ternyata bakteri ini juga bisa menyerang tulang, gitu ya. Makanya ada TBC tulang. Bisa menyerang usus dan bisa menyerang kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bukan hanya paru-paru. Nah, TBC ini dia bisa menular, jadi hati-hati teman-teman. Lewat apa? Bisa melalui percikan air ludah gitu ya. Ketika orang tersebut batuk misalkan gitu ya. Dan akan semakin rentan bagi penderita misalkan dengan kekebalan rendah, misalkan pada orang yang terkena HIV. Maka ketika orang tersebut HIV terus dia TBC, maka kelainan TBC-nya itu akan semakin parah pada orang tersebut. Kenapa? Sebab kekebalan tubuhnya dia rendah sekali. Gitu ya, lebih berbahaya. Nah, gejala TBC ini dia biasanya yang lebih sering itu dia berupa batuk, teman-teman gitu ya. Yang batuknya itu dia berlangsung cukup lama. Nah, seperti itu. Terus nanti untuk yang parah biasanya ada demamnya, ada lemas, ada nyeri di daerah dada, berat badan menurun gitu ya. Terus kehilangan nafsu makan, berkeringat pada malam hari. Nah, ini adalah kondisi-kondisi atau gejala-gejala yang timbul pada orang yang berkelainan TBC. Jadi bisa diperhatikan di gambar ini adalah paru-paru untuk daerah yang normal. Terus paru-paru yang diserang oleh Mycobacterium tuberculosis, teman-teman, paru-parunya itu dirusak gitu ya. Diinfeksi oleh bakteri ini yang mengakibatkan berkelainan lah pada bakteri pada paru-paru tersebut gitu ya. Lebih berbahaya nantinya. Oke, itu dia yang TBC. Terus kelainan selanjutnya ada yang disebut sebagai pneumonia, teman-teman. Kalau pneumonia ini atau bahasa kitanya lebih dikenal dengan paru-paru basah, teman-teman gitu ya. Dia merupakan peradangan pada paru-paru. Kenapa paru-parunya bisa meradang? Sebab di sana ada infeksi, teman-teman, biasanya. Nah, infeksi ini biasanya menyebabkan peradangan pada apa? Khususnya pada kantung-kantung udara yang kita kenal dengan nama alveolus. Jadi radang di daerah alveolus, nanti di salah satu atau di kedua paru-parunya, ketika terjadi peradangan pada alveolus ini, maka apa yang terjadi? Nanti pertukaran gas di daerah alveolus nanti terhambat, teman-teman, gitu ya. Nanti kan seperti yang kalian ketahui bahwa alveolus itu kan harus berisi udara, gitu kan ya, untuk mempermudah dia terjadi pertukaran antara oksigen dengan CO2. Tetapi alveolus ini dikarenakan radang, dia justru dia dipenuhi oleh cairan atau bahkan yang parah itu dia diisi oleh nanah. Nah, ketika diisi oleh cairan, ketika diisi oleh nanah, apa yang terjadi? Maka di situ otomatis pertukaran gas pasti terhambat di daerah situ. Nah, itulah mengapa penderita pneumonia dia mengalami kesulitan saat napas. Sebab alveolusnya tidak bisa melakukan pertukaran antara oksigen dan CO2. Bahaya banget gitu ya, bahaya gitu ya. Nah, pneumonia ini dia, teman-teman, peradangan pada daerah yang lebih tepatnya itu di daerah dinding-dinding alveolus gitu yang meradang yang diakibatkan oleh bakteri. Bakterinya itu adalah Diplococcus pneumonia. Itu dia. Bisa diperhatikan sama kalian di gambarnya untuk alveolus yang normal seperti ini gitu ya. Terus dia terjadi pneumonia, terjadi peradangan di alveolusnya. Maka adanya peradangan itu biasanya si alveolus bisa terisi air, cairan-cairan, teman-teman, atau dia bisa yang parahnya itu dia terendam oleh nanah. Gitu ya. Dia terendam oleh nanah yang mengakibatkan sebagian dari fungsi alveolus ini menjadi terhambat fungsinya. Gitu ya. Itu dia pneumonia.
Baik, yang selanjutnya ada yang disebut sebagai hiperkapnia. Nah, yang menyerang sistem pernapasan ini, teman-teman, hiperkapnia itu bahasa kitanya gagal napas, gitu ya. Nah, gagal napasnya itu kapan? Ketika aliran darah dalam tubuh kita mengandung terlalu banyak karbon dioksida, teman-teman. Jadi ketika karbon dioksida di dalam tubuh terlalu banyak beredarnya, maka biasanya orang tersebut akan mengalami gagal napas atau yang disebut sebagai hiperkapnia, ya. Nah, hiperkapnia ini teman-teman terjadi akibat dari adanya hipoventilasi. Jadi saluran-saluran napas yang memang mengalami penyempitan, gitu ya. Nah, gangguan ketika seseorang bernapas terlalu pendek, misalkan napasnya pendek gitu ya, mengakibatkan hiperkapnia juga, atau terlalu panjang juga bahaya gitu ya, sehingga paru-paru nanti sulit untuk mendapatkan oksigen. Ketika sulit untuk mendapatkan oksigen, akibatnya apa? Kadar CO2 di dalam tubuhnya menjadi meningkat. Akibatnya apa? Biasanya terjadi gagal napas atau hiperkapnia, gitu ya. Nah, ini yang seharusnya normal itu teman-teman, CO2 dia dikeluarkan dari pembuluh darah untuk masuk ke paru-paru dan dikeluarkan ke lingkungan. Oksigen dari alveolus atau dari paru-paru harusnya masuk ke dalam pembuluh darah, gitu ya, sehingga oksigen itu dia beredar di pembuluh darah yang nantinya diedarkan ke seluruh tubuh. Normalnya seperti itu. Akibat terjadi akumulasi karbon dioksida yang tinggi gitu ya di dalam tubuh, mengakibatkan orang tersebut mengalami gagal napas. Nah, seperti itu ya. Oke, itu dia hiperkapnia. Yang selanjutnya ada yang disebut sebagai sianosis. Nah, kalau sianosis teman-teman dia punya tanda fisik misalkan berupa kebiruan. Jadi kebiruan di daerah mana? Jadi kalau ada kebiruan misalkan di daerah kulit gitu ya. Atau misalkan di daerah selaput lendir, seperti misalkan di daerah mulut atau di bibir teman-teman ada biru-biru gitu ya. Itu bisa sebagai indikator bahwa terjadi sianosis di dalam orang tersebut gitu ya. Nah, ini dia akibat kenapa bisa terjadi biru-biru. Biasanya terjadi akibat karena rendahnya kadar oksigen di dalam sel darah, teman-teman. Khususnya di dalam sel darah merah. Ketika kadar oksigen rendah di dalam sel darah merah, maka indikator ini akan muncul. Kebiruan-kebiruan ini akan muncul. Biasanya di kulit atau di daerah mulut atau di daerah bibir. Gitu ya. Nah, hal ini juga teman-teman dapat menyebabkan rendahnya kadar protein atau yang kita sebut sebagai hemoglobin yang berperan mengikat oksigen. Jadi bisa oksigennya yang rendah atau si hemoglobinnya berkelainan di dalam tubuh orang tersebut. Yang mengakibatkan ketika hemoglobin rendah kadarnya jumlahnya, maka kan peran dari hemoglobin mengikat oksigen. Otomatis oksigennya pun akan turun di dalam sel darah merah. Gitu ya. Ini dia sianosis. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman. Coba di ujung-ujungnya ininya, di kulit-kulit kita. Ini ada kebiruan-kebiruan seperti ini. Indikatornya yang mengakibatkan ini otomatis indikator sebuah kelainan yang disebut sebagai sianosis. Gitu ya. Nah, darah yang kaya oksigen, teman-teman, harusnya dia kan diikat oleh sel darah merah yang mengakibatkan darah menjadi merah terang harusnya. Merah terang. Sedangkan ketika darah kadar oksigennya rendah, yang mengakibatkan warna darah menjadi kebiruan atau bahkan ungu seperti di tangan-tangan orang ini. Gitu ya. Nanti kadar oksigen yang rendah di dalam darah berarti tinggi kadar karbon dioksida, berarti racun bahaya, gitu ya, yang mengakibatkan sianosis terjadi. Oh, itu bahaya sekali. Gitu ya. Ini dia sianosis. Terus teman-teman, kelainan yang selanjutnya ada yang disebut sebagai asfiksi. Nah, kalau asfiksi ini teman-teman, dia merupakan suatu kondisi nih ketika kadar oksigen dalam tubuh dia berkurang. Jadi berkurangnya itu kenapa? Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, dia kadar oksigen di dalam tubuhnya berkurang secara tiba-tiba, ini bisa menyebabkan asfiksi. Nanti penyebabnya beragam teman-teman. Bisa misalkan asfiksi itu karena terdesak gitu ya. Terus paparan zat kimia atau asap di dalam tubuh terakumulasi banyak. Terus hingga misalkan pengidap penyakit tertentu juga boleh. Atau kondisi-kondisi lain ini yang biasanya misalkan menyebabkan hilangnya kesadaran. Jadi ini untuk yang parah teman-teman. Ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kadar oksigen dalam tubuhnya berkurang. Itu yang paling parahnya biasanya kehilangan kesadaran.
Akibatnya apa? Bisa terjadi cedera otak teman-teman, bahkan hingga kematian. Ini digambar kadar oksigennya itu dia rendah gitu ya, mengakibatkan anak ini kehilangan kesadaran. Gitu ya. Yang paling parah nanti bisa cedera otak sebab suplai oksigen di otak nanti misalkan berkurang, akibatnya terjadi trauma di otak atau bisa sampai menjadi kematian. Gitu ya. Nah, beberapa penyebab dari asfiksi itu yang sering misalkan tersedak gitu ya, tersedak misalkan karena makanan atau apa yang menyebabkan saluran napas tertutup mengakibatkan kadar oksigen di dalam tubuh rendah. Nah, itu bahaya gitu ya. Atau paparan asap atau zat kimia atau bisa dalam keadaan misalkan orang tercekik gitu ya yang mengakibatkan kadar oksigen rendah atau asupan udara ke tubuh rendah mengakibatkan oksigennya rendah. Nah, suplai ke otak ternyata bermasalah, itu bisa cedera otak juga. Gitu ya, itu dia asfiksi. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang disebut sebagai asidosis. Nah, kalau asidosis ini beda dengan asfiksi. Asidosis itu dia kondisi kapan ketika kadar asam teman-teman di dalam darah itu dia meningkat. Ketika kadar asam di dalam darah meningkat hingga melebihi batas normalnya, maka kondisi ini terjadi misalkan akibatnya apa? Fungsi paru-paru dan ginjal biasanya terganggu. Jadi saat kadar asam di dalam darah meningkat, ada dua organ yang biasanya akan diserang. Satu, paru-paru jelaslah dia ke sistem pernapasan. Yang kedua, ginjal. Nanti sistem ekskresi juga akan terganggu. Jadi dua organ ini akan berpengaruh ketika kadar asam di dalam darah meningkat. Gitu ya. Nah, kadar asam dalam darah ini teman-teman dan cairan tubuh ini kan dikendalikan oleh paru-paru dan ginjal. Jadi dalam keadaan normal sebetulnya mas sistem pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh itu kan dalam keadaan ion bikarbonat ya. Nah, ini dia HCO3. Jadi ingat pembahasan kemarin di pertemuan pertamanya gitu ya. Jadi CO2 itu di dalam tubuh paling banyak diikat dalam tubuh kita itu diikat oleh air. Jadi H2O plus CO2 menjadi H2CO3 gitu ya. Nah, dia asam. Nanti dipecah di dalam eritrosit itu oleh dipecah menjadi ion bikarbonat yaitu menjadi HCO3- dan H+. H+-nya ini dia bersifat asam. HCO3- juga dia bersifat asam yang mengakibatkan si H-nya ini si H-nya itu harusnya kan diikat oleh Hb menjadi HHB supaya tidak dalam keadaan asam. Nah, sekarang ternyata bisa jadi dengan H+ ini misalkan diakibatkan kelainan Hb, misalkan akibat H yang keluar, teman-teman ini digambar bisa diperhatikan, kan harusnya H2CO3. Nah, nanti karbon dioksida itu kan diikatnya dalam bentuk ion bikarbonatnya ya, HCO3-, akibatnya keluar H+-nya. H+ ininya secara normal harusnya diikat oleh Hb menjadi HHB. Nah, misalkan berkelainan pada orang tersebut Hb-nya yang mengakibatkan kadar H di dalam saluran darah, di dalam aliran darah menjadi tinggi. Nah, ini yang mengakibatkan bahaya terhadap sistem pernapasan, paru-parunya. Yang kedua, ginjalnya pun bisa berbahaya gitu ya. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, seharusnya memang hidrogen ini yang lepas diikatnya oleh Hb. Begitu gitu ya. Nah, selain itu teman-teman bahwa keseimbangan asam juga itu asam dan basa itu kan berpengaruh terhadap aktivitas sistem di dalam tubuh kita. Jadi bahaya gitu ya kalau misalkan ada salah satu sistem yang berkelainan. Begitu ya. Nah, asidosis di gambar ini bisa diperhatikan dia kondisi yang ditandai peningkatan kadar asam yang berlebih di dalam tubuh. Kenapa? Ada hidrogen yang lepas dari asam karbonat gitu ya, pengikatan CO2 di dalam tubuh oleh air, seharusnya si H itu diikat oleh Hb. Harusnya gitu ya. Diakibatkan ternyata berkelainan, akibatnya bisa terjadi asam. Oh, bahaya ke sistem pernapasan. Itu ya, kadar asam yang tinggi di dalam tubuh, bahaya. Asidosis. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai sinusitis, teman-teman. Kalau sinusitis teman-teman lebih kenal mungkin ya nama sinusitis ini, atau bahasa kitanya peradangan. Jelas, sinusitis peradangan di daerah sinus atau di lapisan-lapisan sinus gitu ya. Yang umumnya biasanya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, nyeri di daerah wajah. Jadi di daerah wajah itu nyeri sekali. Jadi ketika ditekan atau ketika teman-teman misalkan ruku atau sujud gitu ya, itu terasa sakit gitu di daerah wajah. Nah, kondisi ini bisa berlangsung dalam hitungan minggu, teman-teman, atau bahkan bulan, atau bahkan bertahun-tahun bisa terjadi kalau radangnya belum disembuhkan di daerah sinusnya. Gitu ya.
Nah, sinus ini biasanya disebabkan radangnya itu kan di daerah sinus, biasanya si peradangan tersebut ini diakibatkan oleh infeksi, teman-teman. Bisa infeksi virus atau bisa juga alergi-alergi tertentu yang menyebabkan daerah sinusnya terjadi peradangan. Nah, akibatnya apa? Ketika radang, sinus dia akan memproduksi banyak lendir, teman-teman, yang menyebabkan terjadi penyumbatan di daerah situ. Gitu ya, yang mengakibatkan ketika teman-teman ditekan daerah wajah itu sakit, gitu ya. Sebab ada cairan-cairan yang mengisi daerahnya. Ini diakibatkan nih, untuk orang yang normal, sinusnya ini dalam keadaan ini adalah daerah-daerah sinus kita, teman-temannya di daerah wajah. Untuk orang yang normal, nanti ketika orang yang sinusitis terjadi peradangan, akibatnya cairan terisi di daerah sinus, mengakibatkan seperti ini, teman-teman, tuh, gitu ya. Ada peradangan di daerah dinding sinus, akibatnya saluran-saluran sinus itu, saluran keluar sinus itu tersumbat. Itu ya, yang mengakibatkan lendir berlebih di daerah sinus gitu. Bahaya ya. Terus kelainan selanjutnya ada yang disebut sebagai rinitis, teman-teman. Nah, kalau rinitis ini dia juga sama peradangan gitu ya, namun peradangan atau iritasinya itu dia menyerang daerah lapisan lendir hidung kita. Nah, di daerah di daerah lapisan rongga hidung kita gitu ya. Nah, nanti ditandainya dengan apa? Sama gitu ya. Ada pileknya, ada hidung tersumbat, dan bersin-bersin biasanya kalau rinitis ada bersin-bersinnya. Terus kondisi ini biasanya juga dapat terjadi akibat dikarenakan radang pada daerah mata itu bisa, atau ketika radang di daerah telinga, bahkan di daerah tenggorokan juga menyebabkan nanti imbasnya itu adalah ke rinitis gitu ya. Nah, rinitis ini dia bisa disebabkan, teman-teman, bisa oleh alergi atau bisa juga disebabkan oleh infeksi gitu ya. Misalkan alergi karena hewan peliharaan bulunya gitu ya, asap, debu, obat-obatan, atau perubahan cuaca di sekitar orang tersebut. Nah, untuk orang yang normal, coba diperhatikan di daerah rongga rongga hidungnya dalam keadaan normal seperti ini. Lalu dia rinitis, radang di daerah rongga hidungnya, lapisan lendir hidungnya radang. Akibatnya apa? Nanti rongga hidung itu dia memproduksi banyak cairan yang mengakibatkan bisa juga air matanya berair, mengakibatkan pilek, hidung tersumbat gitu ya, bahkan bersin-bersin. Seperti itu ya, itu rongga hidungnya, lapisan lendir di daerah rongga hidung dia radang. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai pleuritis, teman-teman. Kalau pleuritis itu pleura. Nah, pleura kan sudah dibahas di pertemuan pertama, dia selaput pembungkus organ paru-paru. Pleuritis berarti radang selaput pembungkus paru-parunya dia mengalami radang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kondisi ini, teman-teman, biasanya menyebabkan penderita merasakan sakit yang luar biasa yang di daerah dadanya. Jadi seperti ditusuk-tusuk gitu ya. Kapan? Ketika dia bernapas, sakitnya luar biasa. Gitu ya. Nah, pleura ini dia merupakan selaput tipis yang menyelimuti paru-paru, teman-teman, dan dinding dada bagian dalamnya gitu ya. Ada si pleura ini terdiri dari 2 lapis. Dia dalam keadaan normal dia terdiri dari 2 lapis yang berperan menjaga paru-paru, teman-teman, agar tidak bergesekan dengan rongga dada saat kita bernapas. Sebab ingat bahwa di luarnya itu kan ada rusuk, tulang rusuk. Jadi dengan adanya pleura, ketika si paru-paru mengembang, dia tidak bergesekan secara langsung dengan tulang-tulang rusuk kita, dengan otot-otot tulang rusuk dan juga tulang-tulang rusuknya. Gitu ya. Jadi melindungi seperti itu. Ketika radang, maka dia akan menghasilkan suatu nyeri yang luar biasa ketika orang tersebut dalam keadaan bernapas, gitu ya. Nah, ini dia, teman-teman, pleura itu ada 2 lapis. Yang pertama, yang normalnya itu ketika dalam keadaan normal ini kelihatan gitu ya. Ada pleura parietal, terus satu lagi ada pleura visceral gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah ruangan antara pleura. Jadi pleura luar dengan pleura dalam gitu ya, dalam keadaan sehat. Terus ketika pleura ini dia radang, coba diperhatikan sama kalian, radang daerah pleuranya mengakibatkan bengkak daerah pleuranya, akibatnya ruangan di antara pleura ini menyempit, gitu ya. Nah, kalau sudah menyempit lalu bernapas, menekan daerah rusuk, itu sakitnya luar biasa, gitu ya. Seperti itu. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai emfisema, teman-teman. Kalau emfisema itu merupakan penyakit kronis. Kalau yang ini bahaya banget gitu ya. Jadi
jangka panjang ini, ketika jangka panjang si emfisema ini dia menyebabkan kerusakan pada di daerah alveolusnya, gitu ya. Nah, alveolus itu seperti yang kalian ketahui bahwa dia itu kan merupakan kantung-kantung udara kecil yang ada di dalam paru-paru, gitu ya. Dia rusak. Wah, udah kalau sudah rusak pertukaran gas di sana pasti abnormal, gitu ya. Kondisi ini nanti menyebabkan penderita sesak napas. Atau dalam keadaan parah dia juga sulit bernapas, gitu ya. Bahaya sekali ya. Gitu. Nah, penyebab utamanya biasanya emfisema itu paparan jangka panjang itu zat yang dapat mengiritasi paru-paru, misalkan asap rokok nih teman-teman, untuk yang suka merokok ataupun yang memang suka berinteraksi dengan orang-orang yang suka merokok, asapnya itu awas berbahaya, jangka panjangnya itu bisa menyebabkan emfisema. Atau polusi udara gitu ya, asap dan debu bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita yang memang membuat jadi bermasalah terhadap alveolus kita, gitu ya. Nah, seperti diperhatikan sama kalian, rusaknya alveolus ini dalam keadaan yang normal, alveolus enak sekali kelihatannya bersih, gitu ya. Ada sekat-sekatnya juga, tapi ketika dia rusak, gitu ya, kerusakan terjadi alveolus mengakibatkan jadi seperti ini teman-teman alveolusnya. Kalau alveolusnya sudah rusak, otomatis pertukaran gas pasti bermasalah. Dia akan merasakan sulit napas, gitu ya. Seperti ini, rusak alveolusnya. Itu dia emfisema. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai difteri, teman-teman. Kalau difteri ini dia infeksi bakteri, gitu ya. Kalau difteri itu dia diakibatkan oleh adanya infeksi dari bakteri pada apa? Bisa menyerang hidung, bisa menyerang tenggorokan, teman-teman. Nanti meski tidak selalu menimbulkan gejala difteri ini, namun penyakit ini biasanya dia ditandai dengan munculnya selaput abu-abu, teman-teman, yang melapisi tenggorokan atau di daerah amandel kita. Jadi kalau ada selaput abu-abu di daerah amandel kita di belakang, teman-teman ya, ini dia gambarnya, ya ada warna abu-abu nanti di belakang amandel kita. Nah, itu biasanya sudah identifikasi indikator bahwa orang tersebut terserang difteri, gitu ya. Nanti penyakit infeksi bakteri ini biasanya dia mempengaruhi membran lendir, gitu ya, pada hidung ataupun tenggorokan. Nah, difteri ini dia disebabkan oleh bakteri yang disebut sebagai Corynebacterium, teman-teman, difteria, gitu, yang dapat bila tidak sengaja misalkan menghirup atau menelan percikan air liur penderita. Nah, misalkan saat batuk, gitu ya, ternyata ada cairan yang keluar nempel di si batuknya itu ke mulut kita atau ke makanan tertentu, lalu makanannya kita makan. Nah, itu bisa terjadi penularan, gitu ya, itu difteri. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai laringitis. Nah, kalau laringitis itu laring, nah, sudah dibahas organ pernapasan kita, salah satunya ada yang disebut sebagai laring. Dia laring itu kan ada pita suara di situ ya. Nah, laringitis berarti terjadi peradangan di daerah laring, gitu ya. Laring itu kan bagian dari saluran pernapasan di mana kotak suara atau pita suara itu dia berada di situ, ada pita suara. Jadi bahaya kalau terjadi radang di situ, pita suaranya meradang, bahaya ke apa namanya, saat kamu berbicara pasti mengalami kelainan. Nah, kondisi ini teman-teman dapat disebabkan oleh penggunaan penggunaan laring yang berlebihan. Misalkan ketika teman-teman nyanyi secara oper, gitu ya, jadi tanpa istirahat, itu bisa radang di daerah laring yang mengakibatkan bisa jadi sampai suara kita tidak bisa keluar lagi, gitu ya, yang parah itu. Atau karena adanya iritasi di daerah laring atau diakibatkan oleh infeksi juga bisa, gitu ya. Nah, laring ini biasanya ditandai dengan gejala teman-teman berupa sakit tenggorokan, batuk, demam, suara serak, gitu ya, bahkan suaranya bahkan tidak timbul, gitu ya, bahkan kehilangan suara yang lebih parah lagi, gitu ya. Jadi ini adalah laring kita teman-teman di daerah sini, gitu. Ini kan trakea, dia tepat di daerah trakea itu ada laring. Laring itu pangkalnya trakea, daerah ujungnya ya, di ujung atasnya. Di dalamnya itu ada pita suara. Ini teman-teman pita suara dalam keadaan normal. Nah, lalu dia terjadi inflamasi, radang, maka membengkak di daerah laringnya. Kalau terjadi radang di daerah sini mengakibatkan tadi, gitu ya, bisa sakit tenggorokan, demam, batuk, suara serak, bahkan suaranya tidak muncul lagi, gitu ya, sebelum dia diobati. Nah, gitu ya. Terus kelainan selanjutnya ada yang disebut sebagai faringitis. Kalau tadi laringitis berarti daerah laring yang radangnya.
Kalau faringitis berarti daerah faring, nanti di atas laring. Jadi kan rongga hidung, faring, laring gitu ya urutannya. Berarti dia di daerah faring mengalami radang gitu ya. Nah, kondisi ini disebut juga sebagai radang tenggorokan, teman-teman. Ini jadi radang tenggorokan itu nama lain untuk istilahnya faringitis gitu ya. Nah, ini ditandai dengan tenggorokan kita merasa nyeri atau ada gatal-gatal atau sakit menelan, nanti menimbulkan demam, biasanya ya ada demam-demamnya. Terus faringitis ini dia umumnya disebabkan oleh infeksi virus, teman-teman. Beberapa jenis virus yang menyebabkan faringitis bisa misalkan virus dari golongan influenza, bisa ya, atau dari rhinovirus atau dari Epstein-Barr gitu ya. Ini yang menyebabkan adanya radang di daerah faring gitu ya. Nah, walaupun sering disebabkan oleh infeksi virus, teman-teman, namun infeksi bakteri juga bisa. Misalkan infeksi bakteri dari golongan Streptococcus juga bisa, gitu ya, juga bisa menyebabkan faringitis. Jadi selain virus, juga infeksi dari bakteri juga bisa, gitu ya. Nah, dalam keadaan normal, teman-teman, ini di sisi sebelah kanan saya, gitu ya. Ini dia dalam keadaan normal, maka tandanya seperti ini bersih. Lalu dia terjadi faring, gitu ya, faringitis, radang di daerah faring-faringnya, maka di sini akan terjadi peradangan. Kalau peradangan berarti warnanya itu menjadi warna merah banget. Ini merah banget, teman-teman, berarti ada radang di daerah faringnya atau di daerah radang tenggorokannya terjadi peradangan yang diakibatkan oleh infeksi dari bakteri ataupun virus. Itu ya radang. Kalau merah begini, jadi merah seperti luka, gitu ya, itu radang. Nah, ini dia adalah kelainan-kelainan yang sering menyerang pada sistem pernapasan, khususnya sistem pernapasan pada manusia. Sudah saya bahas ya. Nah, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan manfaatkan materi ini untuk teman-teman persiapan pendalaman materi. Nah, boleh untuk di kelas ataupun untuk persiapan UTBK juga ujian mandiri ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.